Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Matsaforta MTS Negeri 4 Tulungagung, Madrasah Unggulan Nasional. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan keberkahan tersendiri bagi madrasah kami. Yang terhormat telah rawuh di madrasah kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Selamat datang Bapak di madrasah kami tercinta, Bapak Dr. Andes Haji Nasim MPD. Leres Bapak nggih? Muhammad, ya Allah ngapunten Bapak. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nasim MPD. Gitu Bapak nggih? Nggih. Muhammadnya itu yang mahal. Oh, leres. Juga yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tulungagung, Bapak Haji Slamet Riyadi. Tidak lupa Ibu kita tercinta, Ibu KTU, Ibu Amang Rita Andriani Esos MSI. Kalau sampai, oh keliru lagi ya Allah saking panjangnya Bapak, saya selalu lupa menyebut beliau. Juga tidak lupa terima kasih ada Bapak Ibu staf pimpinan yang rawuh di ruangan ini, dan juga Bapak Miftah itu dari Polsek Kecamatan Bandung yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kita, luar biasa. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, mohon izin Bapak Kepala Kantor, hari ini kita launching PTSP MTS Negeri 4 Tulungagung, sekaligus launching podcast Matsaforta. Nama podcast kita Matsaforta Bapak ya. Sebenarnya launching kita jadwalkan kemarin Bapak ketika Hardiknas, tapi ketika Bapak panjenengan kada agenda, jadi kita untuk hari ini. Tapi kami yakin itu tidak mengurangi keberkahan untuk launching kita hari ini. Dan kemarin sebenarnya sebelum PTSP ini sudah siap 100%, sudah siap 80%, alhamdulillah kemarin sudah ditimbuli, didongani oleh Bapak Kepala Kemenak yang sebelum panjenengan, yaitu Bapak Muhajir. Alhamdulillah beliau juga rawuh di sini dan sudah podcast yang pertama, tetapi judulnya belum launching, dan hari ini panjenengan sudah membuka PTSP kita, alhamdulillah, yang insya Allah PTSP ini satu-satunya di MTSN di Tulungagung. Konten nggih Bapak nggih? Alhamdulillah. Jadi luar biasa, insya Allah ini benar-benar membawa manfaat untuk membantu pelaksanaan dari administrasi seluruh sivitas akademika di MTS Negeri 4 Tulungagung. Mohon izin Bapak sebelum kami lanjutkan, ini mau dadak harus saya bacakan karena keren ini. Ada pantun untuk panjenengan. Siap. Daun pisang untuk bungkus ikan, namun jangan bungkus ikan buntal karena kan beracun ya Bapak ya. Selamat datang kami ucapkan di rintisan Madrasah Digital. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu ketika panjenengan dawuh di pembinaan bahwa kita nanti Kemenak akan meluncing Madrasah Digital, kita sudah berbenah diri dan ada beberapa hal yang menurut kami perlu pendapat panjenengan, bahwa sebenarnya untuk informasi di madrasah kami ini, alhamdulillah kalau tim IT-nya sudah sangat handal Bapak, dan hampir semua kelas itu yang kelas 7 semuanya sudah ada LCD proyektor, jadi semua guru itu sudah menggunakan pembelajaran dengan internet, dengan Google Meet, Google Form, dengan apalagi itu Canva, juga e-learning. Dan ada mungkin beberapa kelas yang belum ada proyektornya, itu hanya kelas reguler kelas 89. Insya Allah semuanya sudah menggunakan. Jadi menurut panjenengan dengan keberadaan madrasah kami seperti itu sudah layak atau masih ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk menuju madrasah digital? Terus nanti Bapak, monggo agak mendekat Bapak. Ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum saya menjawab apa yang Ibu sampaikan tadi, lebih utama saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu guru semuanya, keluarga besar pada Madrasah Sanawiyah Negeri 4 yang kemarin kita sama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu saya sampaikan wabil khusus kepada Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholder yang ada di MTS 4 ini, saya sampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional. Dan Hari Pendidikan Nasional itu
kita jadikan sebagai wahana untuk memperbaiki sebuah sistem pendidikan yang ada di Madrasah wabil khusus di MTSN Negeri 4 ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sebuah sistem itu adalah mengantarkan akan sukses dan tidaknya sebuah perencanaan baik dan tidaknya sampai pada yang namanya sebuah kesuksesan. Endingnya adalah sukses. Suksesnya apa? Adalah indikatornya anak kita itu sukses dunia dan sukses akhirat. Itu yang harus kita capai pertama. Oleh karena itu, sekali lagi di Hari Pendidikan Nasional kemarin ini sebagai sarana wahana untuk kita untuk memperbaiki sebuah sistem yang ada di MTSN 4 ini. Semuanya. Mulai dari sarana prasarananya sampai kepada yang namanya sumber daya manusianya. Dua pokok inilah yang kemudian yang harus kita tangkap bersama. Nah, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah di MTSN 4 ini siap untuk memberlakukan sebuah sistem yang terkait dengan madrasah digital seiring dengan program daripada Kementerian Agama. Ada 7 program prioritas Kementerian Agama. Dari 7 program prioritas agama itu salah satunya adalah transformasi digital. Oleh karena itu ketika saya hadir di Tulungagung ini, saya sampaikan kepada Pak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, dalam waktu yang singkat 2 bulan atau 3 bulan, kami ingin bahwa bisa mewujudkan seluruh madrasah, khususnya satuan kerja yang negeri, itu menjadi embrio untuk lahirnya madrasah-madrasah digital. Dan alhamdulillah insya Allah tanggal 6 besok, tanggal 6 Mei Bapak ya. Tanggal 6 Mei besok insya Allah akan kami launching, karena kami menghadirkan Pak Direktur, kemudian Pak Kasudit, kemudian Pak Kakanwil, dan termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kita undang pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan termasuk wakil-wakil jajarannya. Kita tunjukkan bahwa madrasah itu 1 langkah bisa jadi 2 langkah lebih daripada teman-teman yang ada di sini. Aplaus untuk kita semua. Madrasah luar biasa. Nah, bagaimana kemudian yang ada di MTS N4 ini, apakah sudah siap untuk itu? Kayak kembalikan kepada seluruh stakeholder yang ada di MTS ini, mulai dari jajaran Pak Kepala Madrasahnya selaku top leadernya, dibantu oleh para wakil-wakilnya, dibantu oleh Bu KTU-nya, karena KTU itu sesungguhnya adalah istri secara kedinasan oleh kepala madrasah itu, termasuk teman-teman guru yang ada di sini ini. Semuanya harus saling bahu-membahu mewujudkan yang namanya madrasah digital itu. Dari sisi tampilan, dari sisi sarananya, insya Allah sudah layak lah. Alhamdulillah. Saya hanya minta nanti dalam waktu ketika nanti kita launching, paling tidak ada 2 atau 3 kelas sebagai pilotingnya untuk menuju madrasah digital itu. Jadi bertahap itu, sehingga nanti akan apa yang kita harapkan itu insya Allah akan tercapai dengan sempurna. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak, ini motivasi yang luar biasa untuk kita semua, dan kita insya Allah benar-benar akan siap untuk menuju kepada madrasah digital. Amin. Untuk Bapak Kepala Madrasah, sedikit ketika memang madrasah kita sudah ada brandnya adalah madrasah SKS dan satu-satunya di MTS Negeri 4 Tulungagung, juga yang nantinya akan menuju kepada madrasah digital. Panjenengan sebagai Bapak kita semua, terus pundi supaya Bapak juga, Bapak Kepala Kemenag juga pirsa, panjenengan mirsani Bapak Ibu guru itu kemampuannya selama ini sudah mumpuni atau belum di kelas SKS, dan sudah siap atau belum untuk ke madrasah digital. Ya, monggo. Terima kasih. Kaitannya dengan madrasah digital, bahkan sebelum berlakunya, ketika SKS yang oleh pusat
kita sudah mencoba mempersiapkan Pak. Jadi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu paling tidak ini memang yang sudah ada itu adalah memang SKS itu sistem kredit semester by school, bukan by kelas. Jadi sistemnya berlaku dalam satu sekolah. Nah, hanya yang namanya cerdas istimewanya itu hanya satu kelas ini selama ini. Dan ini sudah semester 3. Semester 3. Cepat sekali. Oleh karena itu, jadi ini ketika Bapak Ibu dalam khususnya anak-anak yang rombel ini memang pembelajarannya. Jadi dari kemampuan Bapak Ibu guru saya sampaikan jangan sampai seperti mengajar anak-anak yang dulu. Tapi karena anak-anak ini pinter, yang cerdas istimewa dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, kita satu rombel ini 28 anak. 28 anak. Dan ini sudah tercover di pusat. Alhamdulillah. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran jangan hanya monoton seperti dulu. Nah itu. Yang kedua, ketika nanti pembelajarannya tidak, oleh karena itu HP jangan dilarang, tetapi semacam karena Android gunakan dalam rangka untuk pembelajaran. LCD proyektor dalam ini sekolah ini insya Allah sudah semuanya Bu ya. Insya Allah LCD proyektor sudah semua kelas. Tinggal reguler sedikit, tinggal yang 89 ya Bu ya. Sudah semua. Oh iya. Maaf. Semuanya pembelajarannya khususnya satu rombel itu harus. Jadi jangan hanya monoton, apalagi dengan tanpa adanya dengan inovasi yang sekarang insya Allah. Berarti pembelajaran sudah layak nih guru-gurunya. Termasuk ini termasuk dalam rangka mendahului nanti peresmian kapan dimulainya madrasah digital. Kita lakukan dulu di SKS, RCI. Ini kaitannya dengan ini adalah PTSP. Oh, PTSP. Semua nanti Bapak Ibu tamu itu ketika nanti harus datang ke PTSP dulu. Dan oleh karena itu ketika kami sampaikan kepada Bapak nanti siapa yang bertugas di sini, pejabatnya. Jadi PPID-nya, pejabat pengelola informasi dokumentasi, walaupun ini jadi setingkat PPID, itu adalah humas. Sehingga ketika nanti siapapun yang datang ke sekolah harus datang ke PTSP. Nanti akan dilayani ketika mau kebutuhan siapa, kebutuhan apa, termasuk bayar, membantu dan sebagainya, termasuk wartawan. Dan semuanya insya Allah ini dalam rangka mendahului. Kalau kita tentang pembelajaran dan sebagainya dengan berlakunya SKS, kita kalau tanpa kita digital, kita dalam rangka 2 tahun tidak akan selesai Bapak. Tidak akan selesai. Karena pembelajaran itu dalam waktu ketika awalnya 6 bulan, setelah itu 3 bulan, perkiraan 3 bulan dan sebagainya. Ini hanya masalah kendala. Kendalanya itu hanya satu, ini belum tercover di data di EMIS. Tapi dari raport digital, semuanya sudah masuk Bapak. Tapi ketika di EMIS memang belum tercover, mestinya naik ke kelas 8, tapi masih kelas 7 walaupun. Dan insya Allah dengan pertemuan insya Allah tanggal 8, nanti kami juga kemarin itu ngebel pada Pak Kasubdit, bahwa insya Allah dengan nanti apakah Pak Direktur, kalau tadi ada informasi dari Bapak bahwa Pak Direktur belum bisa, paling tidak nanti adalah Pak Dr. Suwardi dan Pak Mas Arief Ridho sebagai pengelola. Jadi insya Allah kita siap Pak. Oleh karena itu ini didahului dengan ini. Insya Allah itu kesiapannya. Seperti itu Bapak Kepala Kantor. Jadi insya Allah madrasah kami memang selalu kalau ada program baru insya Allah selalu menjemput bola. Jadi kita berharap memang ini bukan suatu takabur atau kesombongan, tapi memang kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik layanan kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya Sunyun Sewu Bapak selaku kalau dikatakan Bapak baru ya, artinya Bapak kita yang baru di Kemenak Kabupaten Tulungagung. Saya yakin akan ada di samping madrasah digital, ke depan Bapak mempunyai titipan untuk madrasah kita. Jadi kalau saya istilahkan dalam pantun, ini dadak Pak saya, dengan saya pantuni pokoknya hari ini. Sakit di gigi janganlah ditekan, jika ditekan keluar darahnya. Apapun program yang Bapak titipkan, insya Allah kami siap melanjutkan. Nah,
menurut panjenengan terus apalagi nanti program setelah titipan panjenengan nanti apa ya setelah ini, nanti setelah madrasah digital saya ingin begini, insya Allah kita pokoknya madrasah selalu menerima itu dan mensupport menindaklanjuti apa yang panjenengan dawuhkan. Monggo. Terima kasih yang kedua kalinya. Jadi memang saya begitu masuk di Tulungagung ini, saya punya mimpi karena saya melihat bahwa di Tulungagung itu adalah kota besar dan madrasahnya juga saya lihat juga besar. Maka mimpi saya itu saya ilustrasikan seperti buah manggis. Buah manggis itu, kenapa saya namakan buah manggis? Buah manggis itu kan kelihatan dari luar itu enggak begitu bagus. Ini saya tangkap bahwa memang selama ini di Kementerian Agama madrasah kita itu dengan mereka itu agak disepelekan. Belum nomor wahid bahasa mereka. Tapi saya tidak mau menerima itu. Tapi saya ilustrasikan. Kemudian di dalam buah manggis itu ada putih. Putih ini mutiara. Saya ingin di Tulungagung ini nanti lahir mutiara-mutiara itu. Dari yang namanya madrasah-madrasah. Siap, nah, Bapak. madrasah itu gimana? Madrasah adalah produknya kita guru-guru yang hebat ini. Inilah kemudian yang saya bayangkan. Saya ingin mutiara ini, yang manggis di dalamnya ini manis, enak, semuanya orang akan terpikat dengan rasa manisnya ini, bukan pahit tapi manis ini. Dan mutiara-mutiara ini saya yakin dan percaya insya Allah akan lahir di Tulungagung. Alhamdulillah, amin. Oleh karena itu kemudian di madrasah ini sudah menggagas terkait dengan yang namanya pelayanan terpadu satu pintu. Ini satu hal yang tadi saya sampaikan, ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2016. Ini hal baru, terobosan Kementerian Agama. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada satuan kerja yang ada di Kementerian Agama, termasuk layanan pada masyarakat itu. Maka saya berharap di PTSP ini nanti paling tidak dua ini yang harus dikedepankan. Dua layanan ini harus dikedepankan. Karena layanan itu ada one day service. Satu hari bisa selesai. Makanya saya minta tolong di layar itu sesungguhnya tidak hanya untuk gagah-gagahan, tetapi di situ itu sudah menggambarkan berapa sih di madrasah MTSN 4 ini, MTSN 4 Tulungagung ini, berapa sih jumlah layanannya, berapa yang termasuk layanan one day service. Yang kedua ada yang namanya non one day service, yang lebih dari satu hari itu apa. Kalau itu kemudian sudah dilakukan di sana, oh ternyata satu contoh, legalisir butuh hanya 2 menit selesai. Ya, siap Bapak, siap. PPDB butuh ini itu termasuk bagian daripada informasi masuk di sini. Termasuk yang tadi itu ada teman-teman dari LSM atau wartawan pengen informasinya di sini, dilihat di situ itu. Oh ternyata totalnya di MTSN 4 ini ada 100 layanan sama. Semuanya ada di situ tercover. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan di MTSN 4 itu sudah ada di sini. Makanya saya minta tolong bikin profil MTSN 4 itu apa sih sebenarnya. Mulai dari namanya di bagian umum, di KTU-nya, kemudian di kurikulumnya apa, di humasnya apa, di kesiswaannya apa, di sarana pranasanya apa, itu semuanya tergambar di situ. Termasuk kegiatan-kegiatan anak-anak kita, sehingga orang bisa melihat, dan itu sesuai dengan amanat DPMA itu. Informasi itu masyarakat bisa membaca dari situ itu bisa makanya kalau bila perlu nanti dibuat yang namanya SMART PTSP MTSN 4 ini, sehingga masyarakat bisa melihat layanan apa saja yang dilakukan oleh MTSN 4 ini. Itu semuanya bisa dilihat di situ. Siap, luar biasa. Terima kasih Bapak.
Nggih. Terus satu hal lagi Inji? yang tadi saya tangkap yang disampaikan oleh Ibu dan Pak Kepala Madrasah, sering menyampaikan bahwa di sini sudah ditunjuk menjadi madrasah unggulan. Ini saya minta kejelasan, mentakkidkan saja itu. Apa sesungguhnya yang diunggulkan itu apa? Jadi ya kita mendapatkan amanah untuk madrasah unggulan iya. Tapi apa yang diunggulkan itu apa? Apakah dari sisi akademisnya? Ya. Ada? Apakah dari sisi seninya? Apakah dari sisi olahraganya? Atau mungkin dari sisi keterampilannya? Karena sering saya sampaikan bahwa di Peraturan Menteri Agama nomor 60 tahun 2015 pengganti 90 tahun 2013, di situ itu sebenarnya sudah ada amanat cap bahwa madrasah itu ada madrasah keagamaan, ada madrasah sains, ada madrasah keterampilan. Yang madrasah sains ini kemudian dipretel-preteli, termasuk kemudian muncul madrasah riset, Maires dan sebagainya dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Makanya di sini ini capai madrasah MTSN 4 itu apa, unggulannya itu apa. Sudah menggunakan sistem SKS itu sudah 2 kali langkah lebih bagus daripada teman-teman sebelumnya. Nah, gitu. Ini kan luar biasa. Makanya ini benar-benar ditakkidkan. Nah, syukur-syukur nanti setiap kelasnya, jenjangnya itu ada 2 kelas atau 3 kelas. Karena tidak mudah untuk masuk pada sebuah program sistem SKS itu. Tidak mudah. Karena ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. IQ-nya harus berapa. Kan begitu ini. Ini nggak mudah. Maka inilah yang kemudian saya minta tolong melalui media ini, PTSP ini, informasi-informasi termasuk humasnya jalan menyampaikan informasi itu. Anak-anak hasil prestasi yang kemarin saya sampaikan, tolong juga dipampangkan di depan itu. Ini bagian daripada publikasi, mempublish itu. Okay? Insya Allah dengan waktu singkat ini MTS ini menjelma menjadi. Alhamdulillah, amin ya Allah, amin amin. Terima kasih Bapak. Sedikit untuk Ibu KTU kita yang luar biasa kaitan dengan launching kita PTSP hari ini. Saya yakin itu sedikit orang masih akan bertanya bagaimana kok sampai bisa lahir PTSP, kok bisa, mesti panjenengan itu yang punya apa ya selama ini di madrasah kita. Kalau ada hal-hal yang baru, ide-ide yang luar biasa itu salah satunya dari Ibu KTU kita, Bapak yang luar biasa beliau. Terus pun Ibu sedikit sampai akhirnya lahir PTSP ini, monggo. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Nazil. Pertama saya sapa Bapak, selamat datang, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pertama kali kita undang ya Pak, kalau kemarin memang kegiatan Monef ya. Sebelumnya saya menyampaikan apa yang ditanyakan. Terima kasih seluruh undangan yang berada di studio, juga pemerhati Mat Syafota di luar sana. Ini terkait PTSP ini sebenarnya bukan hal baru ya sebenarnya kalau bagi kita nih Bapak, karena PMA 65 tahun 2016 itu sudah cukup jelas bahwa untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama, terutama juga di madrasah, ada tuntutan harus adanya pelayanan yang satu pintu, yaitu PTSP. Namun dari perkembangan yang ada memang kita harus menyediakan tidak sedikit anggaran yang harus kita siapkan. Untuk itu selama periode 2017 kemarin Bapak saya mulai masuk di sini. Sebelumnya memang berada di kantor Kementerian Agama. Jadi setelah masuk di sini sebenarnya PMA itu sudah ada. Tapi kita memang bertahap dalam penyediaan anggaran. Untuk itu beberapa tahun kemudian baru kita bisa menyiapkan untuk anggaran. Walaupun terus terang untuk anggaran yang ini, gedung ini dari ini ya, kalau yang untuk pengisian di ruang ini memang dari anggaran tahun ini Bapak, yang APBN 2023, terutama ada yang dari belanja modal, ada yang dari pemeliharaan, seperti itu. Alhamdulillah di sini Wakil Kepala Madrasah Sarana Prasarana itu luar biasa juga. Beliau bekerja keras bersama tim-tim yang lain Bapak, juga dengan tim IT kita. Jadi untuk penyiapan sampai lahirnya PTSP pada hari ini itu bukan kerja orang per orang, tapi memang bekerja sama kerja tim di MTS 4. Saya tambahkan juga untuk
terkait apa ya yang tadi disampaikan digital ya. Alhamdulillah di MTS Negeri 4 Tulungagung itu memiliki apa ya pagar betis Bapak yang kami sebut pagar betis itu wakil kepala madrasah di antara 4 itu yang sangat luar biasa. Kerja timnya sangat kompak dan terkait perkembangan IT yang dipegang untuk pelaksanaan KBM itu Bu Waka Kurikulum itu sangat intens ya. Beliau aktif di tingkat nasional juga. Beliau juga Fasda, jadi informasi terbaru itu selalu masuk. Update pokoknya. Iya, terupdate. Jadi di MTS 4 itu selain Ibu Waka Kurikulum menyampaikan hal-hal yang baru, Ibu Waka Kurikulum juga menyediakan waktu untuk memberikan tutorial seperti itu. Terkait dengan anak-anak prestasi itu juga Ibu Waka Kesiswaan itu luar biasa. Selain beliau juga mengajar, beliau juga sangat intens dengan anak-anak kegiatan bersama tim kesiswaannya. Begitu juga dengan Humas sama Sarpras yang lainnya. Saya kira itu Bu Nasir. Jadi PTSP ini bukan kerja satu orang tapi kerja bersama. Dan ini kita siapkan sangat panjang ya. Regulasi itu tahun 16 tapi baru muncul tahun 2023 gitu. Dan alhamdulillah hari ini kerawan panjenengan insyaallah benar-benar membawa berkah untuk madrasah kita. Yang terakhir Bapak, setiap tamu yang rawuh mesti saya tanya ini. Terus pundi kesan panjenengan ketika pertama kali melihat dan masuk di madrasah kami tercinta ini? Monggo. Ini harus jujur Bapak, kesan panjenengan terus pundi? Nggih, terima kasih. Jadi saya sering keliling di daerah-daerah hampir merata lah di daerah-daerah itu. Tapi untuk masuk di MTSN 4 Tulungagung ini memang berbeda dengan madrasah-madrasah yang lain. Mulai dari madrasah ini bersih. Amin amin. Bersih. Kemudian madrasah ini hijau. Alhamdulillah. Sejuk. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seluruh masyarakat yang ada di MTSN 4 ini semuanya ramah. Alhamdulillah. Ini merupakan modal dasar untuk menuju madrasah unggul tadi. Amin amin amin. Jadi saya belum melihat di madrasah yang lain, meskipun saya juga pernah jadi tim penilai UKS, tim penilai Adiwiyata. Itu baru saya lihat di MTSN 4 Tulungagung ini memang berbeda dengan amin. Aplaus untuk kita semua. Jadi doa. Ini jujur loh, ini jujur. Ngoten nggih ya Allah, luar biasa, terima kasih Bapak. Jadi sekali lagi saya sangat apresiatif terkait dengan progres yang ada di MTSN 4 ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, cukup 1 tahun ini sudah merubah mulai daratan wajahnya, kemudian sumber daya manusianya, amin, amin. Dan bisa melahirkan anak-anak yang unggul. Amin ya Allah, amin, 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 oleh amin. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI. Siap. Bahwa madrasah ini adalah ditunjuk menjadi madrasah unggul. Nah ini harus kita buktikan. Tidak hanya slogan ya, tidak hanya slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan. Bismillah Bapak kita semua. Saya tunggu itu. Insya Allah. Pokoknya Bu Waka Kurikulum sudah mantuk-mantuk itu saya yakin besok langsung dikumpulkan. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa Madrasah Forta. Alhamdulillah podcast kita hari ini dengan yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, juga dengan Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 4 Tulungagung, Ibu KTU kita, juga ada di ruangan ini Bapak Ibu, staf pimpinan, juga Bapak dari Polsek Bandung. Terima kasih luar biasa. Kami yakin podcast kita hari ini akan benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang hari ini telah berkenan membuka launching PTSP kita, juga podcast Madrasah Forta. Terima kasih pemirsa, sampai bertemu lagi. Oh iya monggo, Inje monggo. Saya titip nggih, sebelum ini kita closing. Inje. Agar keberadaan podcast ini berjalan. Inje. Ini dibuat schedule jadwal. Mungkin 1 minggu sekali, itu mungkin gilirannya guru-guru. Minggu berikutnya mungkin siap. kesiswaan. Inje, siap.
informasi itu biar nanti sampai pada masyarakat. Kemarin sudah kita satu dari Waka Kesiswaan Pak. Nanti kita akan lanjut. Terima kasih. Dibuat Terima jadwal kasih. nggih. Siap Bapak. Yeah. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semua. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.